Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariati. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Semuanya baik? Semuanya sehat? Iya, alhamdulillah. Bu Mar, bagaimana kabarnya Bu Mar? Alhamdulillah, Bu Mar sehat walafiat. Bagaimana untuk Pak Rono? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat ya, tidak ada kurang suatu apa. Anak-anakku semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yuk selalu kita jaga kesehatan kita dengan mentaati protokol kesehatan. Jangan lupa selalu pakai masker. Kemudian ini ketika pakai masker seperti ini ya, kita tutup rapat saja sampai ke hidung seperti ini. Nah, ini hari ini Pak Romat mau pakai masker sampai akhir pembelajaran. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa selalu mencuci tangan dengan sabun ya Bu Mar ya. Air mengalir. Dengan air mengalir. Minimal berapa Bu Mar? 20 detik. Dan yang terakhir, kita harus selalu menjaga jarak ya. Menghindari kerumunan. Nah, anak-anak semuanya, di samping itu anak-anak semuanya, kita harus bersyukur pada Tuhan dengan cara beribadah ya Bu Maria, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Apapun kegiatan kita harus kita awali dengan berdoa ya, dan diakhiri dengan berdoa pula. Anak-anak semuanya, yuk hari ini kita awali belajar kita bersama ya, dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Nah, anak-anak semuanya, mari kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-7 tentang perkembangan teknologi. Anak-anak, kita kemarin sudah banyak belajar ya Bu Maria. Ada teknologi pangan, kemudian ada teknologi sandang. Terus kemarin yang terakhir ada teknologi komunikasi. Ya. Nah, hari ini kita lanjutkan belajar kita pada subtema yang keempat tentang perkembangan teknologi transportasi. Nah, anak-anak semuanya, transportasi ini macam-macam ya Bu Maria. Ada transportasi darat, ada transportasi udara, ada transportasi laut ya Bu Maria. Kalau sebagai air, laut itu termasuk air ya Bu Maria. Nah, ini kalau yang di darat ada kereta api, ada mobil, macam-macam. Ada sepeda motor, ada kereta api. Ya, ada kereta api, ada bis, ada delman Bu Mar. Bermacam-macam. Yang udara ada pesawat terbang. Yang di air atau di laut ada kapal, perahu, ada perahu, bermacam-macam. Nah, anak-anak semuanya, yuk sekarang kita pelajari pada pembelajaran yang pertama. Anak-anak, tentu selalu ada tujuan belajar yang hendak kita capai ya dalam setiap kali kita belajar. Yang pertama, nanti setelah anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan dapat mengidentifikasi ide pokok dari teks perkembangan teknologi transportasi di lingkungan sekitar. Kedua, menceritakan kembali informasi mengenai perkembangan transportasi dengan memperhatikan lafal dan intonasi yang tepat. Yang ketiga, dengan mencermati gambar, siswa dapat berkreasi dengan menggabungkan teknik potong, lipat, dan sambung dalam satu karya keterampilan dengan rapi. Keempat, mengidentifikasi teknik potong, lipat, dan sambung dalam pembuatan karya keterampilan dengan tepat. Yang kelima, menyelesaikan masalah sehari-hari yang terkait dengan keliling bangun datar dengan satuan baku tertentu dengan benar. Keenam, menentukan keliling bangun datar dengan satuan baku tertentu dengan benar. Nah, anak-anak semuanya, supaya belajar kita hari ini tujuannya bisa tercapai dengan baik, maka kita harus mengikuti ya semua kegiatan, semua tugas harus dikerjakan ya supaya benar-benar bisa tercapai ya Bu Maria. Iya. Tentu kita harus
dengan semangat, karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, mari sekarang kita mulai belajar kita pada kesempatan hari ini. Anak-anak, pada liburan yang lalu, Benny dan keluarganya itu berkunjung ke rumah paman. Sekarang anak-anak tentu penasaran ya Bu Maria, apa yang mereka lakukan di sana? Yuk, sekarang kita cari tahu dengan cara membaca teks ya berikut ini, tentu dengan intonasi yang tepat ya Bu Maria. Iya. Silakan anak-anak bisa buka bukunya pada halaman 170. Seperti biasa, ini dipandu sama Bu Mariati. Silakan. Mari anak-anak kita baca. Anak-anak juga ikut berlatih membaca ya, agar anak-anak membacanya dapat lancar. Berlibur di rumah paman. Saat liburan sekolah, Benny mengunjungi rumah paman. Rumah paman Benny di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang mempesona. Paman mengajak Benny berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik kuda. Benny melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan kota. Paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan. Dulu, orang bepergian dengan menggunakan bendi. Saat ini, orang bepergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Benny pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan? Ya, anak-anak semuanya, tadi sudah dibaca bersama dengan Bu Mariati. Nah, sekarang anak-anak silahkan baca teksnya kembali dari awal ya. Berlibur di rumah paman, itu kamu baca lagi, tentu dengan teliti. Kemudian kamu beri tanda, boleh menggunakan staf dulu, boleh di garis bawah ya Bu ya. Semua kalimat pertama dari setiap paragraf. Ya, ingat, semua kalimat pertama dari setiap paragraf. Ini paragraf yang keempat ini kebetulan Mbak. Nah, ini ada paman menjelaskan bahwa cara orang berpergian mengalami perubahan. Ini kalimat pertamanya sampai titik. Silahkan ini diberi tanda. Nah, kemudian yang paragraf sebelumnya silahkan kamu cari ya. Nah, anak-anakku semuanya, kalau sudah kamu temukan semuanya ya, kemudian tuliskan di sini. Paragraf 1 kalimat pertamanya tadi apa? Paragraf kedua apa? Paragraf ketiga apa? Dan paragraf yang keempat apa? Tadi sudah dibacakan sama Pak Rahmat sama Bumar tadi yang paragraf yang keempat ya Bumar ya. Nah, itu kalau sudah kamu tulis semuanya, itu adalah isi cerita. Nah, ya, seperti itu. Isinya cerita tadi gitu. Nah, anak-anak semuanya, ternyata kalau kita perhatikan betul-betul, tadi yang kita ambil itu merupakan kalimat pokoknya ya Bu Maria ya. Jadi kalimat pokok kalau dikumpulkan menjadi satu, itu menjadi satu ringkasan cerita ya Bu Maria. Isinya saja. Nah, anak-anak semuanya, ngomong-ngomong tentang alat transportasi, ya sekarang kita lihat ada beberapa gambar alat transportasi perkembangannya ya Bu Maria. Nah, dahulu ini ya Bu Maria, kalau orang mau bepergian jalan kaki ya Bu Maria. Jalan kaki ya. Kemudian perkembangan berikutnya apa ya kira-kira ya? Wah, mungkin bisa naik kuda ya Bu Maria.
udah kurang nyaman. Terus dibuat ini tadi, kalau orang Manado tadi apa ya, dia gimana apa tadi? Bendi, ya, dibuat bendi. Kalau orang sini bilang, orang Jawa bilang delman, dokar ya. Atau dokar. Dan seterusnya. Nah, ini terus ada mobil, ada pesawat terbang. Nah, anak-anak semuanya, sekarang tugasmu, kamu urutkan dari yang paling lama dulu menuju yang paling modern yang mana. Ya, tentu mudah ya Umar ini, ya. Tentunya dari kalau paling lama ini jalan terus apa. Dengan cara di sini kasih nomor saja Umar. Nah, 1 misalnya, terus yang 2 mana ya, 3 mana ya, 4 mana, dan seterusnya. Nah, anak-anak semuanya, salah satu gambar transportasi di sini, salah satu alat transportasi sekarang itu ada mobil. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita berkreasi menggunakan membuat mobil-mobilan. Mau enggak? Nah, tapi mobilnya terbuat dari kardus. Ini baru tahap pertama, Bumar. Nah, ini baru tahap pertama. Nanti di pembelajaran berikutnya akan kita selesaikan, Bumar. Karya ini. Ya. Nah, alat yang digunakan ada pisau, ada gunting, ada selotip, ada lem, kemudian kardus bekas, ya, bekas apa sajalah, ya, seadanya apa yang kamu punya. Kemudian 1 lembar kertas putih polos, kemudian penggaris dan spidol, kemudian lem. Lemnya sudah ada di atas nih, kok diulang lagi Umar nulisnya ya. Nah, karena ini ada benda tajam Umar, maka anak-anak tidak boleh mengerjakan sendiri. Berbahaya ya Umar ya. Iya, itu ada karter, gunting. Ini sangat berbahaya. Ya. Maka anak-anak ketika mau mengerjakan ini harus didampingi oleh orang dewasa. Boleh sama mama, boleh sama papa, boleh sama kakaknya, tapi yang sudah besar, yang sudah dewasa. Ya. Karena ini sangat berbahaya, sangat tajam, bisa mengenai anak-anak semua. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Ini. Yang pertama, siapkan peralatannya dulu. Yang kedua, selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. Ini disolati semuanya biar menjadi kotak lagi. Biasanya kan sudah dibuka ya Umar ya, kan isinya sudah diambil ya. Yang ketiga, buatlah pola pintu mobil ya pada bagian samping kanan dan kiri dari kardus. Ini di sini nih, buat polanya. Mau ditaruh di sini nanti pintu mobilnya. Nah, kemudian yang keempat, potong garis pintu seperti pada gambar. Nah, ini potong atasnya. Nah, seperti ini. Yang kelima, buat pola kaca depan pada bagian atas kardus. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi hingga membentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi, lalu lipat dengan apa ini ya? Potong pada 3 bagian sisi, lalu lipat potongan ke atas sehingga membentuk kaca. Di sini kurang huruf K ini. Nah, di sini ini potong sini, potong ke sana, potong ke sini. Kemudian yang garis ini kita lipat ke angkat ke atas. Nah, cara yang berikutnya, yang keenam, potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan, lalu tempelkan di kaca depan. Nah, ditempel di atas ini, di sini. Yang ketujuh, kelebihan kardus pada bagian belakang lipat ke dalam
sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Kayak begini jadinya. Nah, anak-anak semuanya. Nah, ini sampai di sini ya Bu Maria. Nah, sampai sini dulu. Ini belum dikasih roda Bu Maria. Rodanya pada pembelajaran berikutnya besok ya, kita lanjutkan ya. Pesan Pak, anak-anak dalam menggunakan karter gunting hendaknya hati-hati ya. Karena itu potong memotong ya anak-anak ya. Ya harus hati-hati. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita ingat, kita amati kembali tadi apa ya kegiatan yang kita lakukan ya. Tadi ada memotong ya Bu Maria. Ada memotong. Ada kali ini. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kita amati tadi pekerjaan kita membuat mobil-mobilan kardus toh. Tadi apa saja? Tadi ada memotong ya. Ada memotong kardusnya tadi kita potong. Kemudian ada lagi mengelem ya Bu Maria. Pakai solder. Pakai solder berarti menyambung ya Bu Maria. Terus ini tadi ketika kita buat kacanya tadi kita melipat juga ya Bu Maria. Jadi kita lipat itu. Jadi ada 3 kegiatan pokok tadi. Potong, melipat, sambung, dan melipat. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang coba kamu tuliskan semua kegiatan yang kamu lakukan waktu membuat mobil-mobilan dari kardus tadi. 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Nah, anak-anakku semuanya, kalau sudah, sekarang mari kita lihat. Nah, kamu tadi sudah memotong kardus ketika membuat pintu dan kaca depan ya Bu Maria. Kemudian juga telah memotong kertas dan menempelkannya pada kaca depan. Ya. Kamu melipat potongan kardus bagian belakang menjadi sandaran kursi. Nah, semua itu adalah cara-cara membuat karya kerajinan tangan. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kamu amati mobil kardusmu lagi. Ada beberapa bentuk bangun datar yang ada di sana Ibu Maria. Di antaranya ada yang berbentuk persegi panjang kayak begini pada kaca mobil depanmu ya. Nah, sekarang berapa ukurannya? Nah, ini satu misal ini Bu Maria. Ini 20 kali 10 cm. Nah, sekarang bagaimana untuk itu panjangnya 20 cm, lebarnya 10 cm. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung supaya ini mau dikasih pita Bu Mar. Oh iya. Supaya kita tahu kelilingnya berapa untuk membeli pitanya Bu Mar, panjangnya Bu Mar. Nah, jika kamu akan menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca. Nah, sekarang mari kita hitung. Gimana Bu Mar hitungnya Bu Mar? Coba anak-anak, kamu berapa harus membeli pita? Kamu hitung dari sudut atas dulu, ya. Dari sudut atas, kamu hitung, ukur. Ini 20 ya? Iya, 20. Kamu hitung sudah 20. Oh ya, pindahkan di sini 20. Terus setelah itu kita turun ke bawah. Ada 10 cm. Ya, kita pindahkan ke sini ya, Bu. Kita pindahkan. Lagi anak-anak. Setelah turun kita belok lagi. Ya. Yang bawahnya, Bu. Yang bawahnya. Ini panjangnya berarti sama dengan yang panjangnya atas. Sama dengan atasnya, berarti 20 kita tuliskan di sini. cm. Ya, kita naik lagi sisi ke atas. Berarti itu sama dengan sisi yang sebelah kanan. Ya. 10 ya Bu Maria? Berarti panjangnya 10. Kita tulis. Nah, berarti anak-anak ini sudah mengukur keliling pita yang dibutuhkan. Dari tadi panjang yang ada di atas 20, lebarnya 10,
Yang di bawah itu juga panjangnya. Loh Bu, enggak ada angkanya. Ya, berarti panjangnya sama dengan atasnya. Kita tambahkan 20. Kita naik sisi yang ke atas. Ini yang juga disebut lebar. Bu, enggak ada angkanya. Ya, angkanya berarti sama dengan lebar yang di sebelah kiri. Ya, 10. Maka kita jumlahkan. 20 tambah 10 tambah 20 tambah lagi 10. Berapa hasilnya? Ayo kita hitung. Ya, berapa? Ya, berapa? Oh iya, pinter tuh. Berapa? 60 cm. Ya, ini harus diingat ya Bu Maria. Satuan ini harus ikut panjang, terus. Ya. Ya, ini satuannya harus ikut terus. Kalau sentimeter harus ikut terus. Ya. Nah, ya. Panjang pita yang melingkari tepi kaca mobil adalah keliling kaca mobil. Nah, ini panjangnya tadi 60 cm. Nah, anak-anakku semuanya, sekarang kita lanjutkan dengan berlatih. Kalau ada gambar seperti ini, ya, yang A berapa kelilingnya, yang B berapa kelilingnya. Coba sekarang anak-anak latihan, kamu hitung sendiri. Hitung, ditulis di buku kotak ya anak-anak untuk berlatih. Ya. Karena dengan berlatih anak-anak ingatnya akan lebih lama ya. Sampai besok kelas 4 ada mencari keliling, anak-anak masih ingat. Tapi kalau anak-anak tidak mau mencoba menghitung, tidak akan ingat ya. Ya, maka anak-anak kerjakan di buku kotak latihan. Bagaimana ya caranya? Ya, dicoba kerjakan ya. Ya. Nah, anak-anakku semuanya udah jelas ya? Nah, anak-anakku semuanya, kalau sudah jelas semuanya, sekarang apa ya tugasnya hari ini, Bu Mar? Iya, apa ya? Kita bermain saja ya, Bu Maria? Iya. Kita buat mobil dari kardus. Ya, seperti pada halaman 173 tadi. Di foto hasilnya saja yang terakhir ya, Bu Maria. Kirim ke kelas. Nah, jelas anak-anaknya. Nah, kalau sudah mengerti semuanya, sekarang kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Anak-anak, tadi kita belajar tentang ide pokok dari teks perkembangan teknologi transportasi tadi. Kemudian mencari informasi mengenai perkembangan transportasi. Yang ketiga, berkreasi tadi. Menggabungkan teknik potong, teknik lipat, teknik sambung dalam satu karya keterampilan. Yang terakhir, kita belajar tentang keliling bangun datar dengan satuan baku. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Anak-anak semuanya, kalau ada masalah, silahkan anak-anak bisa WA ke Bu Mariati, bisa ke Pak Roman, atau bisa kamu tuliskan di channel YouTube pada kolom komentar. Nanti saya sama Bu Mariati akan berusaha untuk menjelaskan ulang, untuk menjawab apa yang anak-anak tanya. Anak-anak semuanya, sebagai penutup dari belajar kita, yuk kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, tak lupa Pak Rahmat dan Bu Mariati menyampaikan terima kasih pada anak-anak yang masih senantiasa dengan setia mengikuti pembelajaran yang kita sampaikan. Dan Pak Rahmat tidak lupa selalu minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang benar berkenan di hati anak-anak semuanya. Umar juga ya anak-anak, ada tutur kata yang tidak berkenan, Umar minta maaf. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita berpisah, jangan lupa kamu lihat di bagian bawah videomu tombol subscribe-nya, kalau masih berwarna merah silahkan dipencet supaya berubah menjadi warna putih seperti ini. Dan jangan lupa di like dengan jempol yang ke atas. Yang terakhir, di share kepada semua teman, kepada semua grup sosial media. Anak-anak semuanya,
Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariyati. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran yang berikutnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.